Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bertakwa kepadanya, selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia kita seringkali diberi ujian dengan berbagai situasi dan keadaan dalam menjalani kehidupan duniawi ini. Ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang merupakan suatu pertanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat orang tersebut. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian berupa kelapangan atau berkecukupan dan keadaan sempit atau tidak memiliki apa-apa. Namun ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang itu tentunya dengan keadaan dan situasi yang berbeda-beda yang dialami seseorang. Lantas mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada manusia? Rahasia di balik ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah guna memilih orang-orang tertentu untuk diangkat derajatnya. Karena dengan perjuangan dan kesungguhan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, sehingga membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridho dan mencintai seseorang itu. Seseorang yang sedang diangkat derajatnya akan dihadapkan dengan beberapa situasi dan keadaan untuk menguji keyakinan dan keteguhan iman yang dimilikinya. Seperti apakah pertanda Allah sedang mengangkat derajat seseorang? Berikut ini adalah beberapa tanda derajat seseorang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, diuji dengan berbagai masalah. Seseorang yang diuji dengan berbagai masalah yang dialaminya bukan membuat mereka hancur, akan tetapi menjadikan mereka lebih tabah dan sabar, serta ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan batas kemampuan hambanya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan dan dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami,
Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Yang kedua, dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukainya. Menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap yang baik. Kita tidak dianjurkan untuk membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan bijak dan penuh kasih sayang. Dalam menghadapi mereka, kita juga harus menjaga diri kita agar tidak terpengaruh oleh kebencian mereka dan terus berdoa kepada Allah agar memberi petunjuk kepada mereka. Dengan mengedepankan sikap yang baik dan mengikuti ajaran agama, kita dapat menjaga keharmonisan hubungan dengan orang yang membenci kita. Yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika kamu dihadapkan oleh berbagai masalah dan mengalami kesedihan tiada henti karena ujian yang sedang kamu hadapi, yakinlah derajatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dunia ini adalah medan perjuangan seseorang mukmin untuk menjadikan manusia sebaik-baik hamba yang dinilai dari amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Mulk ayat 1-2. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yang keempat, didorong terus untuk beribadah. Didorong oleh kewajiban untuk terus beribadah. Hal semacam ini boleh jadi karena terpaksa dan takut akan siksaan. Kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Contoh yang paling sederhana dari kejadian semacam ini adalah ketika seseorang dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tidak direncanakan. Yang kelima, dibuat tidak bermaksiat. Seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan dibuatnya kesulitan untuk berbuat maksiat, sekalipun seseorang itu sudah merencanakan untuk berbuat maksiat sebelumnya. Namun tetap saja maksiat yang akan dilakukan selalu gagal. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 tanda derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kita hamba yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.